Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatimalang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara berbagi praktek baik, fungsi dan pemanfaatan komunitas belajar intra sekolah SD Negeri Jatimalang dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di dalam dunia. Bapak Ibu hadirin, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pada acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hentakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, memasuki acara selanjutnya, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan berbagi praktek baik, fungsi dan pemanfaatan komunitas belajar intra sekolah SD Negeri Jatimalang yang akan disampaikan narasumber kita, yaitu Bapak Jaka Suryadi SPP, beliau sebagai Kepala Sekolah SDN Jatimalang. Untuk itu mari kita simak bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Untuk itu kepada Bapak Jaka Suryadi SPP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa inna wassalamu ala yang saya hormati Bapak Ibu Kiran Guru SDN Jatimalang. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka launching kegiatan komunitas belajar yang telah kita bentuk beberapa hari yang lalu. Untuk kegiatan di awal ini, Bapak Ibu, marilah kita belajar bersama-sama dan memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan jaringan yang telah disediakan oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ banyak fitur-fitur yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Tujuannya yaitu untuk membantu meningkatkan kapasitas kualitas kita sebagai pengajar. Jadi kalau tujuannya membantu, kalau Bapak Ibu tidak merasa berat dan terbebani sehingga malah memberatkan, berarti teknologi itu juga bisa digunakan. Jadi teknologi itu bisa digunakan jika membantu yang telah disiapkan tadi. Intinya bagaimana komunitas belajar itu bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pengajar atau pengelola sekolah, sehingga transformasi dari pendidikan dimulai dari kelas itu nanti insya Allah bisa terlaksana. Salah satunya kita bisa memanfaatkan komunitas belajar khususnya yang telah kita bentuk pada siang hari ini. Tidak kalah penting lagi, terima kasih kepada tim pengelola dari komunitas belajar Asdui dan teman-teman yang telah menyiapkan semua agenda kegiatan mulai dari tempat, sarana maupun nanti sampai sertifikat, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Pada semua anggota yang pada pagi hari ini, maka kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bapak
fungsi dan pemanfaatan komunitas belajar intrasekolah SD Negeri Jatimalang. Kemarin saya telah berusaha untuk membuat presentasi PPT seperti ini, launching kelompok belajar SD Negeri Jatimalang. Kita awali materi ini yang telah saya sampaikan tadi. Kita belajar bersama-sama apa itu memahami apa itu komunitas belajar. Jadi nanti kita sudah satu pemahaman sehingga kegiatan yang telah kita laksanakan itu bisa berjalan dengan hubungan pandangan semua. Tanpa hubungan pandangan semua, kegiatan ini mungkin tidak akan bisa berjalan. Kita dalam melaksanakan ini pasti ada tujuannya. Apa tujuannya itu? Nah, itu keberadaan komunitas belajar upaya meningkatkan kualitas belajar siswa. Intinya, jadi semua yang kita lakukan melalui komunitas belajar siswa, melalui pelatihan mandiri dan lain-lain yang sudah disiapkan dari platform Merdeka Mengajar, tujuannya yaitu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Yang kedua, mengetahui ragam komunitas belajar, berbagai macam komunitas belajar yang ada dan telah kita ikuti bersama-sama. Kemarin mungkin di malam hari ada komunitas dari KKP di Siruka, nanti itu dibina lagi komunitas dari KKP agama itu. Insyaallah nanti ya, kalau ada waktu malam hari kita ikuti. Yang penting tidak memberatkan panjenengan. Dan memang panjenengan tidak nyaman, tidak menghendaki, jangan sampai dipaksakan untuk mengikuti. Mengetahui karakteristik komunitas belajar yang berpusat pada siswa, itu tujuannya. Beberapa tujuan lain masih banyak, namun kita rangkum tujuan komunitas. Apa kegiatan yang sudah dilakukan dalam komunitas belajar? Dan yang kedua, pertanyaan, dampak penerapan hasil kegiatan di atas pada siswa dan rakyat. Jadi dua pertanyaan itu yang harus kita jawab bersama-sama. Mari kita lanjut di visi Mendikbudristek. Dan kita sering lihat, kita baca, murid dan kita mengintegrasikan guru mengajar di kelas sesuai tahapan dan kebutuhan siswa dengan kualitas pembelajaran yang baik dengan siklus. Jadi intinya masuknya di sini. Melakukan asesmen awal, membuat rencana perbaikan inovasi. Saya yakin di kelas sudah seperti itu. Kemudian membuat perencanaan mengajar, merefleksikan proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif. Jika ada dua orang siswa kembar yang berbeda kelas dan orang tuanya menghendaki kedua anaknya dapat pengalaman belajar yang sama, hampir sama, bagaimana cara agar harapan orang tua terpenuhi meskipun mengajarnya berbeda? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Dan guru dapat belajar dan berdiskusi bersama. Nah, ini seperti pada kesempatan hari ini, guru belajar dan berdiskusi bersama. Satu, membuat dan mereview perencanaan pembelajaran bersama. Dan mendiskusikan
kategori penilaian bersama sehingga memiliki persepsi yang sama dalam menginterpretasikan buku. Berbagi masalah pembelajaran yang jadi peserta didik dan mendiskusikannya, bertukar menilai hasil belajar peserta didik, saling mengobservasi pembelajaran di kelas masing-masing maupun kelas. Yang sekarang ini kita galakkan yaitu open class. Pembelajaran yang berbasis di luar kita untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah, mungkin di taman, mungkin di situs-situs baca dalam perpus, mungkin kegiatan di luar sekolah. Yang jelas pada akhir-akhir ini kita berusaha untuk mengimplementasikan pada kegiatan pembelajaran open class. Dan nanti hasilnya kita merefleksi dan diobservasi bersama-sama. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam komunitas belajar. Jadi dari hasil yang kita laksanakan di kelas, kita diskusikan bersama di dalam komunitas belajar. Ini kita sudah menyimpulkan bagaimana guru belajar. 70% pembelajaran antar individu yang menerapkan langsung pengetahuan yang didapat serta memecahkan masalah bersama. Itu melalui pembelajaran dalam komunitas belajar dalam sekolah. Itu 20%. 20% pembelajaran antar individu untuk berbagai pengalaman, memberi dan mendapat masukan serta mencari inspirasi rekan sejawat. Pembelajaran dalam komunitas belajar antar sekolah dan komunitas. Kalau yang pertama itu yang 70% kita sudah melaksanakan seperti ini, walaupun yang kemarin walaupun belum resmi, kita sebenarnya sudah diskusi di ruang guru. Kita membahas tentang beberapa permasalahan, beberapa keberhasilan yang telah kita capai dalam kegiatan pembelajaran. Dan 20% ini pembelajaran dalam komunitas belajar antar sekolah. Jadi seperti KKB yang kita bentuk kemarin, komunitas belajar itu juga memberikan ambil kita 20% untuk belajar. Yang sekarang banyak pembelajaran kegiatan komunitas dilaksanakan lewat webinar atau daring. Saya berharap nanti ke depannya kalau memang Bapak Ibu menghendaki lebih mudah, lebih simpel, kita mencoba di pengelola pengurus dari Kogel mencoba untuk kegiatan lewat daring. Jadi di bidangnya kegiatan seperti ini, praktek seperti ini bisa laksanakan melalui kegiatan daring, sehingga kita bisa mengikuti sambil kegiatan di rumah, mungkin 2 atau 3 jam, sehingga secara fisik kita berada di rumah masing-masing, kegiatan juga bisa langsung. Yang 10% pembelajaran individual melalui pelatihan. Jadi Bapak Ibu, pelatihan yang sekarang banyak sekali menjamur, mohon berhati-hati. Di situ banyak tawaran, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi kalau gratis, pengalaman saya, kita mengikuti dengan mengumpulkan tugas diri yang disediakan. Tapi kalau berbayar, ya kita
hanya mencantumkan rekening uang sejumlah berapa ke alamat pelatihan sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat. Intinya kita dapat sertifikat atau dapat ilmu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu jeli untuk menyaring sehingga kita hanya untuk mencukupi administrasi saja atau kita dapat ilmu sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas belajar kita, pembelajaran kita. Pilihannya itu, kalau hanya mencukupi administrasi cukup berbayar, kegiatan selesai, hanya klik selesai, tapi tidak berdampak pada siswa. Baik, sekarang 3 jenis komunitas belajar. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah yang kita laksanakan pada siang hari ini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Kita bisa menjadi anggota, kita bisa menjadi narasumber, dan kita menjadi pengelola itu. Oke. Sehingga untuk kegiatannya juga sudah diakui sebagai untuk bukti dukung memasukkan dokumennya pada pengelolaan kinerja di PNM. Jadi dengan komunitas belajar sekolah ini kita sudah tidak repot lagi mencari bukti dukung. Ilmunya ada, dekat, tidak berbayar, dan bisa dilaksanakan kapan saja. Oh, ini pentingnya komunitas belajar sekolah. Kemudian komunitas belajar antar sekolah. Kalau ini bisa guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, bukannya dalam satu gugus sudah ada di sini. Dari dulu memang sudah terbentuk KKD-nya dan sekarang sudah dikembangkan namanya dari Kombel. Gugus 3 KKD 03 misalnya. Kemudian komunitas belajar daring yang kita ikuti bersama-sama yang sudah terdaftar di PNM yang bisa melaksanakan kegiatan di webinar yang itu merupakan termasuk komunitas belajar daring. Kemudian ini sebagai anggota. Kemudian penggerak komunitas. Nah ini penggeraknya bisa dari kepala sekolah saya, kemudian pengawas sekolah, guru yang disepakati. Jadi kemarin kita membentuk komunitas di sekolah kita, sudah kita sepakati bersama-sama, ketuanya tak beli karena ternyata ketua sebenarnya kepala sekolah juga bisa, namun ada syaratnya harus sudah lulus topik kurikulum mereka. Ternyata Pak Budi sebagai contoh yang menyelesaikan topik-topik. Nanti secara khusus ya menyiapkan bagi baik itu tentang trik and trik tentang lulus topik. Jadi PR ini Mbak Budi. Nah itu salah satu syarat dari Pak Budi mendapat tugas dari teman-teman sebagai ketua pengelola komunitas belajar di sekolah kita, dibantu Bu Eni sebagai sekretaris Dagu dan Bu Yeni sebagai Kemudian sebagai koordinator. Mungkin berkala berapa bisa kita yang merasakan
ingin jadi penggerak gantian, monggo silakan kita. Itu adalah penggerak komunitas. Jadi Bapak Ibu dulu tidak dibatasi untuk jadi dulu penggerak atau sebagai penggerak komunitas. Penggerak dari antar sekolah, mitra pembangunan, ketua-ketua komunitas belajar yang sudah ada, guru atau kepala sekolah penggerak, guru penggerak di sekolah penggerak, guru penggerak yang menyelesaikan kurikulum, perencanaan pembelajaran di asesmen di PLN. Ini anggotanya bisa begini. Kemudian dukungan pusat. Nah, tadi sudah kita sampaikan di PMN itu lapangan rekaman itu sudah lengkap. Jadi kita sering-sering buka-buka untuk mengenai apa saja yang kita butuhkan. Insya Allah sudah disiapkan oleh kementerian. Yang pertama, materi kurikulum di PLN sudah lengkap gitu, termasuk fitur-fitur pelatihannya. Kemudian panduan-panduan implementasi KN Puspenjar di PLN. Seri webinar tentang IKN termasuk untuk penggerak dan komunitas, buku saku dan panduan komunitas belajar. Jadi ini Bapak Ibu 3 jenis komunitas belajar. Kemudian kita jawab juga, apakah komunitas belajar dalam sekolah ini sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama seperti pada pagi hari ini dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, kita sudah menyampaikan rambu-rambu kegiatan tadi, tujuan yang jelas, terukur, terukur bisa dilaksanakan kita semua. Intinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, akhirnya kembali ke siswa lagi. Nah, kualitas pembelajaran, ini caranya pengertian berpihak pada sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kalau kita pinjam dari teman itu, sertifikat adalah hadiah. Jadi yang utama adalah ilmu yang kita bisa ambil dari teman kita sendiri. Mengapa harus komunitas belajar di sekolah itu penting? Wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Kita bekerja sama, berbagi dengan teman sejawat apa-apa pengalaman yang sudah dilakukan, kita belajar dari mereka. Pendidik belajar bersama, tidak terisolasi. Nah, kemudian pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif dan publik indikator penilaian. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa bersama-sama, kita belajar sehingga dari teman kita sudah mampu untuk menjawab, kita juga tidak mengandalkan dari luar dulu. Dan selama ini boleh yang dianggap kesiksa kalau itu ternyata kalau berdiri banyak yang tidak bisa. Kemudian pendidik bersepakat dalam pendidik semua peserta didik tanggung jawab
pendidikan semua murid adalah tanggung jawab kolektif antara kita semua. Kemudian meminimalkan ketimpangan kompetensi antara pendidik. Peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Proses belajar pendidik terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Ini komunitas antar belajar, antar sekolah. Dengan insya Allah nanti kita di 2 hari lagi akan juga mengikuti kegiatan komunitas dari KKB kita 2 hari lagi. Dan apa manfaatnya? Kalau kita bergabung lebih luas lagi cakupannya. Kalau tadi mungkin dari teman satu lembaga ada sesuatu yang belum tuntas, mungkin dari sekolah lain, teman sekolah lain bisa ada jawaban. Sehingga penting juga komunitas belajar antar sekolah. Dan kita pahami bersama-sama. Selanjutnya komunitas belajar di PNN. Kalau PNN itu biasanya virtual. Ada menu komunitas di platform Merdeka Mengajar. Mewadahi komunitas belajar dalam sekolah maupun antar sekolah untuk mewujudkan aktivitas belajar bersama tanpa ada batasan jarak dan area yang kita kenal dengan daring. Jadi, dan komunitas belajar yang telah kita bentuk ini juga resmi terdaftar di PMN. Jadi Bapak Ibu nanti sertifikatnya salah dikeluarkan itu, ya salah nanti dalam 1-2 hari pengelola PMN komunitas belajar bisa menyampaikan melalui link masing-masing Bapak Ibu guru dan bisa diunduh dicetak. Kalau toh tidak diunduh, maksimal kita simpan di drive kita biar tidak hilang. Nanti dokumen PDF-nya bisa kita masukkan ke pengelolaan kinerja di aplikasi. Ya, itu mengoptimalkan PNS daripada saling berjejaring dan berbagi informasi. Ini kalau kita mungkin yang saya tepat umur 50 mungkin berbeda dengan pandangan yang masih mungkin 40 rata-rata dan kurang sedikit. Mungkin cara menangkap, cara mengikutinya juga sama. Yang penting berat kita untuk menangkap perubahan itu harus kita sambut bersama-sama dengan langkah semangat. Kemudian hitungnya seperti ini, ya. Melihat data komunitas bergabung ke grup, kita sudah tidak kekurangan materi. Makanya hari ini kita melaksanakan kegiatan tentang SKB ya, yang tadi disampaikan pengelolaan kerja. Di webinar-webinar yang ada di PNN juga sudah banyak, setiap hari ada. Tinggal klik bergabung, kita sudah bisa mengikuti dan ilmu kita masuk. Jadi kita sudah tidak kesulitan untuk mencari materi di PNN. Jadi sudah disiapkan. Ini fokus pada pembelajaran hari ini. Target pembelajaran intinya semua pada bermuara pada siswa. Mulai dari target pembelajaran, asesmen dan sebagainya, sampai pembelajaran berdiferensiasi, pengayaan. Intinya siswa harus
belajar semua bermuara pada siswa. Jadi apa yang kita lakukan pada siang hari ini juga bermuara pada siswa. Kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Berorientasi pada belajar peserta didik dan kolaborasi bersama-sama. Pada hari ini juga kita sedang berkolaborasi. Dan nanti kita di akhir ada sesi tanya jawab. Mungkin dalam saya menyampaikan mungkin ada yang kurang bisa dipahami, sama saya nanti kita bisa buka untuk sesi tanya jawab. Semua intinya berorientasi pada hasil belajar peserta didik, melakukan asesmen, kemudian dibutuhkan output secara acuan terbangunnya komunitas belajar bisa pendidikan yang efektif. Hasil belajar terdidik tercapainya kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta proses serta pendidikan harus secara sistematis memantau pembelajaran peserta didik menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu peserta didik yang mengalami kesulitan mendorong perbaikan berkelanjutan. Ini siklusnya mengidentifikasi kebutuhan belajar dan atau permasalahan yang sedang dihadapi anggotanya, membantu rencana pembelajaran bersama, berbagi pengalaman dan diskusi memecahkan masalah, mempraktekkan hasil diskusi ke dalam kelas atau sekolah, mendokumentasikan seperti hari ini. Setelah kita melaksanakan dokumentasi juga mungkin, sehingga kita benar-benar melaksanakan atau tidak. Kalau dokumentasinya lengkap, kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan dokumentasi tadi bisa dimanfaatkan juga, digunakan untuk mengisi dokumen kinerja dan juga kita rencanakan pada platform pernikahan. Mungkin Bapak Ibu terakhir kita tetap mengikuti dari kata-kata dan generator generator sebuah dia manungkaso kuliah daya. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ini sebagai penyemangat kita, tokoh nasional, pejuang pendidikan yang selalu kita kenang, dan mereka mengenal pada tokoh yang sampai saat ini masih bisa diterapkan walaupun eranya sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi ajaran dari Ki Hajar Dewantara tidak hangus di dalam tangan. Itulah Bapak Ibu sebagai pengantar kegiatan komunitas, sehingga berat langkah komunitas nanti bisa berjalan dengan baik, dengan semangat yang kita bangun ini melalui launching pertama ini. Nanti kedepannya kita bersama-sama bergantian Bapak Ibu bercerita bagaimana pembelajaran pengalaman di kelas yang sudah kita lakukan, baik yang pengalaman lama maupun baru. Contohnya Bu Aan sudah 20 tahun mengajar, pasti punya pengalaman banyak sekali. Cuma kadang-kadang
difasilitasi oleh sekolah dengan pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk tanya jawab dan kita kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Chandra Suryati atas berbagi praktek baik ataupun berbagi wawasan tentang pemanfaatan komunitas belajar kita. Sebelum itu, Bapak Ibu, menawi ada yang ditanyakan, menawi ada telepon monggo sampai ditanyakan. Bagaimana kita mendidik anak, misalnya dengan kebutuhan mereka. Oh, anak ini saya beri pelajaran dengan teknik seperti ini. Seperti itu Pak, yang secara pribadi saya sebagai guru kelas 1 itu mengalami kesulitan. Kalau yang belum menentukan KKN ya Pak, kan kita bisa, kalau untuk kelas 2, 3 dan seterusnya kita bisa menyadari nilai rapor. Ya Pak, oh anak ini dan itu bisa tahu dari guru yang lain. Kalau misalnya dari kelas 1 kesulitannya itu Pak, ya kita tanya, saya sudah bisa murni ya, tapi kan beda Pak. Kalau di TK istilahnya belum ditutup untuk bisa baca tulis hitung dan di situ penekanannya hanya untuk bermain. Tapi kalau di kelas 1 itu walaupun dengan transisi PAUD tapi akhirnya kembali lagi bahwa anak-anak itu harus sudah bisa baca tulis dan hitung. Maka di sini itu kami yang masih kesulitan itu Bapak tentang yaitu untuk menentukan bahwa asesmennya bagaimana yang kami berikan kepada setiap anak yang mempunyai jiwa yang unik, dan kita harus tahu tentang kebutuhan mereka satu persatu, dan kita bisa melompat, oh anak ini punya ini, saya harus memberikan ini, dan yang ini misalnya dia senang foto, aku tuh kayak foto, tak ini foto, harus kan seperti itu. Mohon itu Pak penjelasan dari Bapak, mungkin bisa ada yang lain bisa memberikan masukan kepada saya secara pribadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Andri selaku mengaku guru kelas 1. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini berbedanya dengan kurikulum 13 kemarin. Memang kita ditekankan pada asesmen penilaian di awal anak masuk kelas 1, di asesmen awal dan program. Untuk tadi pertanyaannya, kesulitan yang dihadapi adalah anak dari TK ke SD. Oke. Maka daripada itu, ketika PPDB itu kemarin ada program apa kemarin, penyesuaian dari transisi PAUD ke SD. Nah, itulah pemerintah sudah mendalami apa-apa yang perlu dilakukan ketika kita anak beralih dari TK bermain. Mungkin
prosentasinya yang besar bermain di TK, kemudian beralih ke pembelajaran yang resmi pada jenjang SD. Jadi transisi PAUD ke SD sudah kita laksanakan mulai tahun kemarin. Yang kedua itu salah satu cara itu, jadi secara langsung melalui permainan, melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu guru kelas 1 sudah paham. Oh itu modelnya anak ini pembelajaran visual. Modelnya anak ini pembelajarannya auditorik. Itu. Dan yang ketiga contohnya itu, jadi itu juga melalui. Yang kedua melalui tes apa tadi, tes kegiatan mengetahui kemampuan awal anak, gitu. Tes kemampuan awal anak. Jadi anak-anak sudah, anak-anak yang belum paham sudah bisa mungkin mengenal huruf sekian persen, yang belum sekian persen, yang sudah bisa membaca sekian persen. Jadi itu salah satu caranya. Yang ketiga bisa dikelompokkan. Jadi Bapak Ibu setelah mengelompokkan sesuai dengan beberapa tadi, mungkin cara bacanya dan lain-lain, dengan kemampuan bakat minatnya, sehingga Bapak Ibu guru bisa menyiapkan modul ajarnya melalui modul ajar RDP berdiferensiasi. Jadi setiap anak atau beberapa anak punya kemampuan yang berbeda, tingkat pembelajaran juga berbeda. Jadi yang satunya sudah memahami materi sekian, yang satunya perlu dituntun. Jadi tidak, pembelajarannya itu tidak harus disamakan dalam satu kelas. Itu mungkin solusinya. Jadi intinya nanti setelah kita mengetahui dasar dari kemampuan anak, kita bisa merencanakan pada pembelajar atau RDP berdiferensiasi. Dan di situ cara membuat dan sebagainya, cara kita menyusun RDP berdiferensiasi juga ada di pelatihan mandiri pada platform PRN. Tapi kalau itu yang belum atau belum pernah membuka atau yang sudah lulus, di situ sudah disiapkan. Mungkin pada saat yang lain Bapak Ibu yang sudah menguasai bisa berbagi praktik baik dengan kegiatan penyusunan RDP berdiferensiasi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru. Mungkin ini ada yang lain. Mungkin ada yang perlu tambahan pertanyaan. Itu Bu, Oke. Mungkin jawaban belum bisa memuaskan, paling kita sebagai tambahan pencerahan. Jadi rata-rata anak itu kan ada membaca terus. Jadi kayak saya, senengannya yang sinau rumokne, lewat mendengarkan. Ada yang senangnya membaca. Anak saya itu kalau belajar beremong Bu. Jadi yang memakai yang kamar itu ngomongnya, yang pondok ngomong diri, sinau Pak. Ada yang lewat penampilan. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Jadi kalau Bapak Ibu paham, anak saya jenis sinau ada radio dan musik. Nanti bisa kita diskusikan lebih dalam itu. Mungkin dari materi
niki termasuk niku kesulitan saya maksudnya di situ, Pak. Iya, jadi saya misalnya untuk saat ini saya hanya zaman biyen jadi dia bisa baca, dia baca itu oh iki tak kelompokne sing iso maca, sing iso ngitung, sing iso ngora ya seperti itu Pak. Saat ini untuk mengetahui bahwa dia dari dia dengan negaranya. Soalnya anak itu sulit banget loh dolanan perut. Ya, sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu ya Bu, bagi Bapak Ibu guru yang senior yang sudah berulang mengajar. Cuma pada akhir-akhir ini istilah-istilah baru untuk berdiferensiasi. Kita dulu mengelompokkan sesuai dengan tingkat perkembangan, tingkat kemampuan anak. Mungkin dia tambahan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sakan Suryadi selaku narasumber pada siang hari ini. Yang akan kami tanyakan ini pengalaman kami mengajar khususnya selama ada di kelas 2. Kami banyak mengalami kesulitan yang tahun-tahun yang lalu itu banyak hampir ada 5 orang yang tidak bisa membaca. Artinya anak-anak yang tidak bisa membaca itu ternyata dengan sistem dikelompokkan. Artinya anak-anak yang tidak bisa membaca sama sekali itu dikelompokkan jadi satu. Menjadi mereka yang tidak bisa membaca. Akhirnya dengan cara saya tas kemudian saya menyuruh setiap pagi selama sekolah harus membaca dulu. Saya sekolahnya saya lihat, kemudian saya dengarkan, kemudian tugas yang paling utama itu membaca di rumah bersama dengan orang tuanya. Ternyata dengan sistem seperti itu anak-anak itu mulai lancar membaca dan akhirnya bisa membaca. Contohnya anaknya Pak Wasit itu sama sekali tidak bisa membaca. Dengan sistem seperti itu alhamdulillah sekarang mungkin sudah membaca berapa ini? Dengan Pak Wasit kelas 3 ya, kelas 3 sudah lancar membaca. Alhamdulillah. Itu 5 orang, 5 anak yang tidak bisa membaca sama sekali. Saya Rizky Nurhakim ngajar di Oh iya, itu tugas guru yang lebih tinggi. Karena memang sudah namanya guru-guru yang rendah. Saya mengucapkan terima kasih yang dari guru kelas 1 terutama. Saya hanya tinggal melanjutkan. Ini ada anak yang pindahan namanya kakak. Ketika saya lihat di rapot, dia tuh mendapatkan sertifikat juara 3, Pak. Tapi alhamdulillah mereka itu mengerjakan itu terlalu lambat, kemudian membacanya juga masih lambat. Ini PR saya, padahal pada juara 3. Ayo, kamu juara 3, sertifikat dapat juara 3. Kenapa kok pembacanya masih belum bisa? Mulai jalan. Itu PR saya, Pak. Jadi masih ada 3, namanya Aska, kemudian kakak itu, kemudian yang adiknya si Jokowi ini sama Egi. Itu PR saya. Alhamdulillah dengan sistem seperti itu kami juga pelan-pelan, mohon maaf nanti yang guru kelas yang tinggi, kalau anak-anak kami nanti masih belum berani membaca, sebenarnya sudah saya tekankan seperti itu. Tapi alhamdulillah ini masih ada PR 3 anak ini, nanti mohon saya sabar untuk bisa memacu anak yang belum bisa membaca bisa membaca. Tapi yang tadi siapa? Nur Hakim. Rizky Nur Hakim itu mohon maaf Mbak, itu memang dari kelas 2 saja sudah
kerjanya. Tapi mohon maaf kalau mungkin belum bisa membaca, tolong ya diberi PR, disuruh membaca dengan orang tuanya di rumah, bar maghrib, bar ngaji. Itu nanti bagus, akhirnya ya itu tadi seperti anaknya Pak Wase itu akhirnya lancar dan bisa meningkatkan nilainya. Akhirnya ini. Jadi alhamdulillah kemudian kami mohon maaf Pak, ketika saya mengajar di radio itu ada anak yang lambat, ternyata itu Bu saya itu pengennya itu yang seni-seni, contohnya Pak besok gambar pokoknya satu minggu setiap harus ada gambar mewarnai Bu. Ya alhamdulillah itu kita tampung, memang orangnya punya jiwa seni Pak. Jadi ketika seni tari Bu, nanti latihan, nanti kalau kita bisa tampil kegiatan apapun kita sudah siap. Oke. Mulainya Pak, nanti latihan di rumahnya Bu ini. Tidak, saya repot, saya pergi. Nanti kalau di sekolah ada waktu sebentar, nanti kita latihan ya Bu Pak. Jadi Anin Mas, Anin diterani Pak, itu belum mungkin loh. Orangnya seni ya, tapi pembelajarannya akan lama. Demikian Pak, jadi kami memang punya seni dan apa ya, bagaimana mengajar anak-anak itu biar mereka itu bisa hobinya itu tersalurkan, materi kita bisa tersampaikan, mereka bisa membaca. Ini hanya tugas kami sebagai program guru Pak. Ini demikian dan mungkin kalau mungkin saya selama ini salah dalam mengajar, tolong nanti diingatkan Bu, sudah mulai ulang, terutama Mas Dewi ya, nanti Mas tolong saya diingatkan Mas Dewi ini yang sudah profesional, sudah pimpinan PMM tadi, ini saya juga sudah 20 yang banyaknya sertifikat, tolong saya sebagai orang tua ini diingatkan. Oh Bu, caranya itu salah. Ini ya, Mas. Demikian Pak yang dapat kami utarakan apa yang ada di dalam hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Mungkin kalau ada anak yang terlalu ramai di kelas ya, mereka itu punya keunikan tersendiri di dalam mereka belajar. Macam yang berasa yakin Pak. Kalau mbak dipungui dari lebih angka itu nanti mencret kabel. Terutama itu anaknya Bu Linda itu, suruh nyapa senang, bukan senang bal-balan, dan bal-balan kalau itu kelas, pulangnya itu. Ada kan ya? Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obatnya ada kok. Terima kasih untuk luar biasa. Pokoknya buat berkenan ini sudah menandakan bahwa kita sedang mempraktekkan praktek baik. Tapi Bu ini kan secara tidak sadar karena Bu ini pernah melakukan beliau bicara ini los. Nah, apabila kita merekayasa, saya yakin kaku gitu menurut lakoni. Nah itulah contoh kegiatan praktek baik dari Bu itu ada contoh sebenarnya. Jadi Bu ini bercerita ini nanti berikutnya nanti Bu ini sebagai narasumber. Mungkin berikutnya hasil saya Bisa, iya. Bisa dijadikan topik untuk kegiatan berikutnya dan dipraktik baik bagaimana mendidik anaknya. setelah yang sudah diprogramkan. Besok dikatakan Maruga. Nah, itulah contoh dari berbagai praktek baik. Nah, mungkin contoh ketidakberhasilan juga tidak apa-apa Bu. Karena ini salah, jadi yang salah, yang lain tidak mengikuti. Tapi contoh salah kakek kan beda. Malah kayak sini bilang, kalau tidak ada sebagian yang program yang tidak terlaksana. Oke, terima kasih Ibu. Itulah kita kembali. Kita sebenarnya kalau kita merujuk pada kata-kata Pak Maimun lebih baik, ulangan kita sebagai guru hanya mengantarkan anak
kita memberikan pelayanan yang terbaik. Yang wis dilayani ki apik, bocah ijik kurang sesuai dengan harapan kita, ya sudah. Mungkin di kelas berikutnya pelayanannya Bu Aan mungkin lebih baik, sadar. Ya alhamdulillah, kalau Bu Aan melayani belum cukup baik, ya mungkin pelayanan di kelasnya Bu Yani, mungkin Bu Yani wah sadarin dengan guru Yani isonya dari Bu Yani, oh berarti klik dengan metode dan itulah. Jadi saya juga tersentuh dengan kata-kata ulama karismatik kita. Yang penting kita hanya mengantarkan, memberikan pelayanan. Kita tidak boleh memaksakan anak untuk bisa. Semua pemaksaan kita tidak. Tapi kalau kita melayani yang terbaik dan belum sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, ya sudah, mungkin lewat Allah yang akan mengantarkan mereka. Kapannya waktunya ada, suatu saat insya Allah akan menemukan jalan. Seperti contohnya juga, saya tidak habis pikir di rumah, kadang-kadang saya gergeten, tapi kadang-kadang saya benar ya ini saya lihat kapan dia bisa menemukan jalannya yang normal seperti yang lain. Ya itulah. Tapi kapannya nanti akan dijawab Tuhan sendiri. Jadi kita tidak bisa memastikan, hanya Allah sendiri yang memberikan petunjuk jalan bagi anak kita yang punya karakter berbeda dengan teman-temannya. Pasti itu di semua sekolah, anak yang lambat belajar, sosialnya jelek, termasuk juga itu kan sosialnya kurang. Dan tadi berbondong-bondong kelas 1 ke kantor guru, bukan itu kuliah. Wah, yoga mengganggu yoga. Pak, yoga sama hubungan lagi. Ternyata ada hubungannya, sudah, saya tinggal. Karena sudah ada yang bertanggung saya juga akan mencampuri Bapak Ibu guru yang telah melaksanakan. Sehingga yang komandan itu kan nanti sampai dan komandan itu kecil aja. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Bu ini dan Bu Aan yang menyampaikan. Mungkin terakhir satu pertanyaan kalau ada. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Kadang saya dalam belajar bingung antara namanya anak SD itu sebenarnya bermain dan bermain. Kadang saya bertanya-tanya di pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Kalau kadang itu bingung, kalau anak-anak ini sebenarnya kalau ketika itu kita pasti diberi materi Pak ya. Selain itu nanti pelan jawabannya kepada wali murid. Nah saya bingungnya pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Saya sendiri masih bingung gitu. Ya, teman-teman, Oke, terima kasih untuk Pak Duli yang menanyakan menyenangkan itu seperti apa. Kita dalam merencanakan kegiatan pembelajaran pasti menggunakan media, metode pembelajaran. Sesuatu media atau metode pembelajaran, model pembelajaran, toh yang menjalankan kita sendiri deh, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kita kalau dalam ini memainkan wayang itu dengan contohnya dalam judulnya kodoh, lakonnya kodoh, tapi ketika pementasan dalamnya yang berbeda, judulnya sama, penontonnya tertarik sampai selesai. Wah, tenang, makanya sudah dia mendengarkan, melihat lakon yang sama sekian kali. Jadi menyenangkan bagi orang lain, khususnya bagi anak itu
tergantung kita memainkan, melaksanakan strategi model atau yang metode pembelajaran yang telah kita rencanakan. Contohnya, anak-anak di masa sekarang literasi digital unggul, seperti Mas Fahmi. Senang ya Mas, anak-anak diajak kegiatan. Kemarin ketika observasi sama Bu Emi, kita mengamati dari belakang. Nah, anak-anak ketika game, apa itu kemarin game ya, game di salah-salah game. Nah, game itu anak-anak senang. Nah, senang. Ternyata anak-anak itu ada bosennya juga. Nah, dalamnya kita, jadi anak-anak sebelum main game bosen, sudah stop dulu. Jadi ada penasaran lagi, main lagi. Nah, ketika nanti anak-anak merasa perlu main lagi, dijanjikan di saat tertentu. Nanti kalian ketika setelah mempelajari ini selesai, kalian bisa mengikuti arahan Bapak Ibu guru. Nanti akan saya tampilkan game yang lebih menarik lagi, Pak. Itulah. Jadi intinya Mas Dwi, kita jangan sampai menerapkan satu prinsip atau satu metode atau satu model pembelajaran yang monoton. Jadi ya kita pandai-pandai mau mengatur irama. Jadi anak-anak senangnya game, ya terus diterapkan game terus, anak-anak kan senang bosan. Ya, jadi ketika pas dulu Mas Fahmi kemarin melaksanakan pembelajaran lewat kuisis jelas. Nah, ketika kuisis itu dilaksanakan terlalu lama kan jenuh ya. Nah, nanti Mas Fahmi akan diputar lagi, ambil game, anak-anak kan semangat lagi. Kembali, belum selesai gamenya, senang-senang game, dihentikan. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu tergantung kita sendiri. Apapun model dan strategi atau alat peraga yang kita akan sampaikan kepada murid. Itu mungkin jawaban. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada tambahan, Mas ya. Kalau mungkin ini bisa diterima panjenengan ya. Untuk pembelajaran khususnya olahraga, ini untuk pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak itu hatinya bahagia. Begitu ada. Artinya ketika saya misalnya kedua mau olahraga, ternyata dia itu tidak mau di pelajaran yang lain, Pak. Pokoknya tidak olahraga. Dan intinya biar mereka bahagia itu kita misalnya materinya keluar kelas ya. Kemudian kita mungkin akan materinya apa untuk kedua itu mungkin di Papua dan sebagainya. Sebelum itu tolong diadakan yang namanya permainan yang membuat mereka bahagia. Iya. Oke. Berkesan. Artinya seperti game misalnya di buat pertanyaan siapa yang sepatunya kurang yang besar di depan, siapanya barangnya mereka pasti akan lari-lari. Jadi ada semacam juga, artinya begini, ada semacam permainan di mana untuk menuju ke materi pembelajaran olahraga. Misalnya materinya untuk kedua itu apa Mas? Senam atau materinya itu? Senam lantai, Ada 5 atau 10 ya, ada beberapa. kalau kebanyakan kalau namanya anak pasti selalu bermain sepak bola terus. Oh gitu. Maksud saya kan, maksudnya pembelajaran yang menyenangkan itu kan memang bicara buat pemain terus ngomong. Ya, artinya gini Kak, panjenengan mau masuk ke dalam Pelajaran. orang itu diberi Dipancing dulu. Pancingan yang dulu. mereka itu bahagia. Mereka itu dua itu selalu terus. Keputusan benar, keputusan selalu dilihat. Tahu apa kabar? Kita selalu kita gunakan, mereka pasti akan bahagia. Tapi ya tidak kemudian satu hari itu apa juga bermain. Kalau
kesulitannya pasti ada. Nah, maksud saya kalau pelajaran yang menyenangkan itu ketika dia bisa menguasai semua materi itu dengan senang. lagi itu banyak. Tapi kalau saya tak kira ya dengan kalau kami dari sini Pencapaiannya yang penting pencapaiannya itu biar pemahaman orang Mas Nur kan memasukkan yang lain. Karena banyak itu kalau kita mengikuti guru itu kan profesor-profesor itu kadang berbeda-beda pemahamannya kan terus kadang berbeda. Karena bukan karena pelajaran yang menyenangkan itu kok bisa bisa memboten kan boten orang. tapi orang pemahaman saya Sambil itu karena itu pencapaiannya tidak bisa menguasai kan dengan pencapaiannya dia senang kan. Ya, mungkin ini saya menambahkan. Maksudnya saya tahu paham toh Mas Dwi yang bilang itu metode sing piye to? Sing nyenengke, tapi materi itu ya masuknya gitu. Seperti itu yang dimaksudkan ini mungkin seperti itu dan itu sebagai guru awake dalam Mas ora kita nglakon jadi mungkin Mas Dwi ya seperti saya sendiri mengajar di kelas 1 itu metode yang variatif yang digunakan misalnya dengan menggunakan misalnya penjenengan itu guru olahraga yang memang guru-guru yang digambarkan oleh anak karena setiap minggu hanya sekali bertemu penjenengan maka itu metode yang variatif mungkin guru yang antara lain menentukan misalnya penjenengan ini pada waktu ini temanya tentang lari nah secara materi bagaimana terus kok opot ini diukur nanti apa mungkin pas tentang alat peragamnya mungkin lebih paham ya nah itu antara metodenya yang pengarah nilai untuk menentukan bahwa ini menyenangkan tapi kita harus tahu capaiannya apa yang akan bocah paham tentang materinya juga tapi bocah ya seneng ya seperti saya juga itu Mas metode yang terus kemudian pembelajaran itu diharapkan dapat menarik siswa terus menarik perhatian siswa sehingga saat pembelajaran berlangsung siswa tidak merasa bosan nah itu kembali ke metode bagaimana kita menyampaikan agar anak senang tapi tidak kita meninggalkan materi apa yang penting bisa senang bukan seperti itu karena kita punya capaian dalam setiap pembelajaran yang harus kita capai itu yang mungkin Pak ya kita harus menggunakan metode atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencapai capaian pembelajaran itu Pak mungkin harus jadi. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita tangkap bersama-sama berbagi prakteknya. Kalau duaan tadi ya materinya bisa menyenangkan, tidak kita metodenya itu dan sebagainya. Ini kita menyampaikannya pengalaman. Nah ini tadi seperti ini. Kemudian yang saya tangkap dari tadi diskusi tadi intinya kalau saya kembali dari strategi kita Mas nanti di akhir pembelajaran jangan lupa refleksi karena itu hari ini bagaimana perasaanmu apa yang kamu dapat capaianmu pada kegiatan pembelajaran olahraga ini bagaimana dan sebagainya refleksi juga tidak kalah penting jadi untuk merencanakan kegiatan pembelajaran berikutnya itu saja yang penting dalam yang itu menggunakan cara apapun metode apapun kembalinya yang melakukan juga kita Jadi mereka anak-anak itu sudah menyukai jenis sebenarnya. Dan yang terjadi di kelas 5 itu di luar pembelajaran adalah di luar pembelajaran karakter anak. Karakter anak kelas 5 ini ada beberapa anak terutama yang anak perempuan karena sudah individual, sudah mulai lawan jenis. Kalau di misalkan di kelas
laki-laki yang sama. Bersaing. Jadi yang permasalahan kita cuma itu karakter anak dados merdeka, dados jadi dua kubu, jadi dua kubu dados iki minta namanya saran dan masukannya cara mengatasi anak atas kalau dimasukkan ke dalam bullying mungkin di situ masuk ke dalam bullying mengatasi anak yang berseteru antara dua kubu ini ikut bagaimana cara mengatasinya. Mas Bambang, Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum kita menyimpulkan jawaban, Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman di waktu-waktu dengan mengajar di kelas tinggi. Kalau saya begini, kita di era sekarang harus bisa menjadi teman Tuhan satu. Jadi anak-anak itu, kalau di rumah takut kalau orang tuanya sudah tidak anaknya tidak mau sudah orang tuanya itu repot sekarang. Demikian juga kalau di kelas yang kelas 1 biasa teman Tuhan kita dulu. Apalagi kalau di kelas sekolah ya, wah ini kok memang datang lagi ini dari teman Tuhan. Nah, kalau semakin tinggi mereka akan menghindari dari cerita yang masuk ke masalah dia. Nah, mohon satu, jadikan jenengan menjadi teman Tuhan anak. Itu penting. Yang anak-anak itu pasti kalau kita nyaman itu hati. Oh, UN itu ternyata masalah itu solusinya. Jadi yang lain seperti saya di cerita kemarin di SMP yang saya ternyata wali kelasnya beli untuk bergerak yang sekarang wali kelas saya. Jadi idola di kelas. Karena saya cerita, Pak, dulu itu kalau seperti saya curhat itu enak Pak, jawab ini didengarkan. Jadi seperti itu. Yang kedua, belajar dari pengalaman anak saya. Sering anak saya itu diberi angket. Mungkin keinginannya apa dan sebagainya. Kemarin cerita di kelas di SMP ini bukan ke sekolah tertentu. Kalau tidak dilakukan kekerasan tertentu, mereka tidak jantan dari. Itu kekerasan dulu. Kita larangkan anak. Waktu anak laki-laki itu membantah temannya di area tertentu, dia tidak boleh itu kekerasan. Nah, ternyata di situ ada kesimpulan dari anak itu bahwa kalau tidak mau dilakukan katanya tidak apa-apa. Nah itu tugas Bapak Ibu guru mengarahkan, jadi tapi tidak serta-merta ketika dikasih di anak-anak curhat langsung anak-anak divonis. Jadi nanti ketika anak curhat ke kita langsung divonis kurang tahan memberikan solusi ke anak. Oh kamu salah seharusnya bisa anak sesuk dan curhat. Wah aku belum jenengnya Pak Jaka ya kembali. Itu yang pertama dari kan teman curhat. Yang kedua nanti anak-anak ya kalau mereka kan sudah dewasa itu di pelajaran kelas 5 ada materi produksi itu. Kalau dulu kelas 5 atau kelas 6 dan nanti bisa disampaikan materi produksi sehingga anak paham area-area mana yang bisa disentuh, area mana yang tidak, nanti dimasuki nilai-nilai agama. Dan nanti anak-anak diusahakan kalau mau memilih teman dan sebagainya
pilih satu sama lainnya, jadi mengakibatkan gap tadi. Kalau batasan-batasan di kelas ada kesepakatan kelas, arahnya kesepakatan kelas, jadi nanti kesepakatan kelas itu yang kita buat bersama-sama nanti bisa dilaksanakan dari satu kelas yang sudah disepakati. Kalau di kesepakatan kelas kan ada konsekuensinya, dan anak yang melanggar konsekuensinya kan menerima konsekuensi dari kesepakatan yang kita buat sendiri. Itu mungkin sedikit ada tambahan dari pengalaman Bapak Ibu. Tidak yang kemarin itu ya itu tugas kita sebagai guru semakin berat saat ini karena semakin hilangnya karakter anak untuk hormat kepada guru kita itu hanya dianggap teman bisa seperti itu ya. Ya seperti yang saya tanyakan Asa kemarin, nanya kok kowe kok anu apa kuwi lapor nang Kela lek kowe dianu lah aku diriku. Lah nek arep delok piye betul. Lah saiki dadak delok wis saling mentengi piye. Ngajane Asa lek mendelok yo ngono kuwi. Ora ngene lah dadak ada temannya itu melihat Pak, tapi dikira mendeliti. Padahal Asa itu kalau melihat itu maknanya ya seperti itu Pak. Tapi Asa tidak terima. Akhirnya dia bilang ke Kaila ke ini. Nah di situ terjadi bahwa Kaila jekengan guru. Jekengan sabar. Jadi jekengan guru ada seperti itu. Akhirnya sampai panjang kayak itu kemarin ya itulah antara karena orang tua juga harus apa itu Pak kerjasama juga. Soalnya ya itu karakter anak itu sudah mulai buatan kadernya kayak yang dulu ke artinya berbagai kemanfaatan dan sebagainya seperti tidak akhirnya sampai dia mengeluarkan terungkap itu kemarin mengeluarkan dari grup anak-anak sesok lah dia ceritanya yang satu kemarin kayak itu punya 3 nomor di dalam kelompok grup kelas 5 itu yang namanya dia sama namanya bapaknya ibunya dikeluarkan. Nah namanya bapaknya masih di situ. Nah dia tahu dia ngerasa ngisi gerobong telu ini mana tahu itu cuma bisa roti. Dan sebenarnya misalnya tuh. Nah maka di situ terjadi itu memang yang tugas kita ini kita ekstra di era yang semakin apa namanya kalau sekarang istilahnya apa Z itu apa? Generasi Z memang kita hanya selangkah lebih dulu membuka Bu. Kadang tidak juga anak-anak kita yang lebih dulu membuka, jadi kita ekstra hati-hati dalam mengikuti, mendampingi, memantau anak-anak kita dengan teknologi yang semakin itu. Ya tugas kita mohon kita sesama guru. Saya sangat salut dengan Bu Emi punya permasalahan itu sambat Pak. Kalau ini bagaimana kita ya saya sangat salut dengan Bu Emi dengan tindakannya seperti itu. Ya kita sesama guru kalau ada apa-apa siap saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan seperti ini agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai harapan kita mengantarkan sampai dia ke jenjang yang mungkin itu Pak akan berat. Lengkap tuh, nama tuh akan tadi sampai ke proses menandai ternyata mau apa? Sudah dengan temannya ke Seklong, di sini nomor yang tersantum tertinggal. Hati-hati berniat dulu kadang-kadang kalau memang menghendaki belum tidak akan terjadi. Dan yang kedua, terima kasih Bu. Ya seperti ini ajang seperti ini sebagai solusi kita nanti kita pikirkan sendiri dan nanti mungkin anak-anak sekali tempo kita dapatkan briefing tasnya isinya apa. Mungkin tidak harus jenengan Bu, gunakan dalangnya menggunakan Pak Dwi atau Mas Fahmi mengecek di sini tas dan sebagainya. Kalau itu dapat mungkin salah sekali atau mungkin kalau dengan
yang baik pasti akan menurutku enak ya kalau Pak Gubernur di rumah karena yang ngomong Bapak untuk kita ya membantukan. Nah, akhirnya juga mungkin secara pribadi mainnya kadang-kadang yang karena diceritakan itu ada sampai untuk aku belum berarti anak itu sudah nyaman curhatkan ya. Tapi saya belum pernah dan pribadi itu saja belum mungkin di lain kesempatan lebih dalam lagi untuk pengalaman berbagi pengalaman baik yang mungkin belum pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ini waktunya sudah 2 jam untuk saya kira moderator Lain waktu kita kupas tuntas dengan topik yang berbeda. ternyata menarik. Menarik ya. Berbagi-bagi baik. Oke. Saya kira untuk agenda praktik baik hari ini yang kita awali dengan pengawasan fungsi dan pemanfaatan komunitas belajar intrasekolah di Jatilalang dan launching kegiatan dari komunitas belajar kita di Jatilalang ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti ke depannya kita bisa mengagendakan dengan narasumber Bapak Ibu yang sudah diprogramkan dari teman-teman kita bisa santai seperti hari ini kita mendapat dengan bebas tanpa ada tekanan. Tidak harus lebih formal ke slide atau membuat kepaparan sehingga tidak kaku dan natural seperti apa yang disampaikan dulu tadi. Mungkin dulu kalau menyampaikan praktek nyanyi tidak tepuk dan sebagainya ini bisa ditularkan ke teman yang lain. Materinya kalau literasi kalau digali banyak sekali, walaupun literasi itu untuk kelas dalam itu Nanti bagi Pak, kalau untuk kelas 1 itu kan fokusnya di fonik. Kalau berat membaca berimbang, membaca interaksi bisa di kelas 2 dan kelas 3. Jadi misalnya saya yang fonik, ini yang membaca bersama, interaktif atau berimbang bisa. Selanjutnya untuk mata pelajaran juga banyak kan dengan dalam, saya yakin banyak yang diceritakan Mas Dwi loh tadi bercerita banyak. Dan ternyata kan kalau sudah pernah melaksanakan akan mengalir dengan sendirian. Demikian juga nanti bukunya atau mungkin Mas Fahmi tidak menutup semuanya bisa berbagi baik. Tapi visi mungkin yang punya kelebihan di PIK kami Mungkin bisa dari pengalaman BPK Pak, SD kita mungkin yang baik bisa di pengalaman di SD-nya Mas Bayani di BPK mana siapa? mungkin punya materi-materi yang bisa kita ceritakan. Istilahnya kalau kita bercerita malam mungkin ada di rumah Rasa dapat materi ini. mungkin kesannya Dongeng lah. ini apa? Kata jadi mau bilangnya Yang rawat dari mungkin bukan kaku settingannya kita angkatkan pertanyaan lebih mendalam. kita pas tuntas nanti di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti untuk agenda-agenda berikutnya kita mulai ikut setelah pembelajaran selesai. Nah, pembelajaran selesai langsung tepat waktu kita mulai ke pemateri atau narasumber yang lain. Atas belajarnya terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Bu, nanti saya sampaikan juga di KKG ya, dan mungkin Bapak Ibu
Apa mawon Bu? Disepakati mawon kapan? Ini kan butuhnya 3. Kayak agenda kita nanti di bulan Februari ini sudah kita adakan Satu ya. ada motivasi apa? Belum. Persiapan observasi. Wawancara observasi. Nah, wawancara observasi nanti di bulan Februari. Maretnya observasi, jadi agenda observasi nanti dibuatkan jadwal. Nanti mungkin observasinya bisa di kepala sekolah kan tidak banyak, mungkin bisa dibagi. Mungkin yang pengalaman acara tidak banyak sama UAN bisa mengobservasi berapa teman guru. Rasanya centang-centang itu. Teman sejauh. Centang-centang. Kata sekolah dan Contohnya dari SMP, orang mungkin kan kepala sekolah mengobservasi 30. Nah kemarin kan sudah centang-centang itu kan. Nanti kita bisa bagi kalau Nah iya, seperti itu toh. ya, untuk kegiatan lanjutan apabila cepat selesai per hari Kamis malam ya. Ya saya memang besok nanti itu Besok kalau Rabu gimana Pak? Rabu besok. Iya, biar berarti. Senin Senin boleh. Besok lagi deh. Senin habis selesai. Rabu ya. Untuk minggu depan Rabu. Jadi yang nanti jelas minggu depan. Selasa. Selasa ya. Selasa. Oke, pengacaranya. Sebentar Pak, maaf masukan sedikit. Karena kita mengadakannya 3 kegiatan kombel, sementara narasumber kita masih banyak narasumber. Bagaimana setiap satu kegiatan itu 2 narasumber dengan materi yang berkesinambungan. Misalnya literasi poni misalnya. Kan ini narasumber tinggal saya dengan Bu Aan. Terus tadi ada berbagi praktik baik lagi tentang pembelajaran di kelas. Bagaimana berbagi praktik baik itu bersama dengan misalnya literasi atau enggak dengan saya. Rencana saya materi penggunaan perangkat ajar di PNM, kita belajar bersama itu untuk saya, materi saya berikutnya. Kalau untuk kombelnya kan 2 lagi nggak tahu Pak. Jadi sementara narasumber dan materi itu kita itu sebenarnya banyak. Bagaimana untuk lebih dipersingkat lagi untuk materinya. Materi nggak tahu Pak maksud saya itu. Maksudnya dalam RPRK RHK kita kan hanya 3 Oke, narasumber. Jadi saya narasumber, Bu Ana narasumber nanti dijadikan satu dengan berbagi praktik baik seperti tadi. Siapa yang akan mengawali ngoten? Cuma bisa seperti ini tadi. Nggih, Maksudnya misalnya kersane jenengan aku karo jenengan dari sisi gitu. betul. Misalnya jenengan, jenengan piyambak nanti dengan materi disambut dengan siapa tapi beda. Dengan narasumber. Kalau ini saja. Pengatur Bu, bisa tadi kan untuk agenda Januari itu kan nanti penuh. Apa kita laksanakan Januari 1 kali? Di Maret kita puasa Bu. Puasa. Nah, April nanti kita Lebaran. kegiatan itu Juni libur. Apa 1 kali lagi? Nanti kita rencanakan untuk semester berikutnya. Kegiatannya dilakukan sekali lagi untuk semester ini dengan beberapa narasumber. Kemudian nanti kita di Juni kita melaksanakan RHK. Ya, kita kayak di semester ini ya tetap ini aja. Kalau misalnya ingin satu-satu ya suruh kita Berikutnya. Iya. Jadi satu-satu tapi kan ini hanya satu kita bisa ngembang sampai saya kira semester lalu. Ya, semangat ya. Nah, Ya,
Oh, biar beda seragam. Beda seragam. Iya, Pak. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Jaka Suryadi atas berbagai praktek baik ataupun berbagai wawasan tentang pemanfaatan komunitas belajar. Demikian, komunitas belajar manfaatnya adalah sebagai wadah kolaborasi, belajar bersama, berbagi pengalaman yang sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolah yang bisa diterapkan ke teman-teman di sekolah di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian acara siang hari ini. Saya sebagai moderator apabila ada salah ucap maupun perbuatan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq.